Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani. Saya adalah anggota dari kelompok KKN 150 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang DAGP dengan pola pikir manusia. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, share, and subscribe-nya ya. Kalau sudah, yuk kita mulai masuk ke videonya. Jadi, ngomong-ngomong tentang DAGP itu apa sih sebenarnya DAGP ini? Jadi, DAGP atau yang disebut sebagai domino efek global pandemik adalah efek domino atau reaksi berantai yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa. Jadi, singkatnya, pandemi COVID-19 ini telah memberikan efek domino yang semula berawal dari masalah kesehatan, kemudian merambat ke permasalahan sosial dan ekonomi. Domino efek ini menyebabkan seluruh lapisan masyarakat terpukul karena dampak dari pandemi tersebut. Bersamaan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak, pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini berdampak pada tutupnya sebagian besar pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dilansir dari news.detik.com, PSBB pertama kali diselenggarakan pada tanggal 10 April 2020, di mana pemerintah menutup semua fasilitas umum di ibu kota, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, termasuk taman, balai pertemuan, gedung olahraga, museum, dan juga mal. Lambat laun, PSBB pun tidak terlalu ketat. Mal sudah dibuka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi kapasitas jumlah pengunjung. Seiring berjalannya waktu, PSBB ini pun mulai melonggar dikarenakan semakin menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, pada tanggal 24 Juni 2021, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 gelombang kedua, yang dimana kasus harian yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 20.574 jiwa. Karena lonjakan tersebut, pemerintah memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan PPKM tersebut tidak seketat ketika pemberlakuan PSBB pertama pada tanggal 10 April 2020. Lalu, mengapa begitu? Padahal, kasus lonjakan COVID-19 gelombang 2 di Indonesia semakin tinggi, namun hanya memberlakukan PPKM saja dan tidak sampai lockdown. Jika diingat pada tanggal 10 April 2020 adalah tanggal pemberlakuan PSBB pertama kali dan lockdown total, di mana semua ditutup, baik tempat hiburan pemerintah maupun masyarakat. Lalu, apakah semua itu ada hubungannya dengan pola pikir manusia? Jadi, ketika awal kemunculan virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah belum ada pengalaman dan perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan karena harus disesuaikan dengan dinamika COVID-19. Sehingga ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, masyarakat mengalami stres hingga panik buying. Ada alasan psikologis yang melatar belakangi mengapa masyarakat berperilaku panik buying. Yang pertama, karena insecurity atau merasa gelisah dan tidak aman, serta kecemasan antisipatif atau ketakutan akan hal yang belum pasti.
Jadi, masyarakat merasakan kecemasan antisipatif karena mereka takut akan tertular virus dan merasa terancam. Masyarakat melakukan panic buying juga karena orang-orang memborong barang secara berlebihan yang dianggap bisa melindungi diri dari ancaman. Lalu yang kedua, ada keputusan yang bersifat emosional. Jadi, manusia itu memiliki dua cara berpikir dalam mengambil keputusan. Yang pertama, ada keputusan logis yang bersifat taktis, menghitung, dan menimbang untung rugi sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua, ada keputusan emosional yang lebih intuitif, cepat, spontan, tanpa mempertimbangkan secara matang. Jadi, panic buying ini lebih ke pola pikir emosional karena mempertimbangkan untuk melindungi diri dan memastikan diri aman dengan memiliki barang tersebut daripada menyesal di kemudian hari. Lalu yang ketiga, merasa memiliki kontrol. Ketika panic buying, orang-orang langsung membeli kebutuhan secara berlebihan seperti masker, hand sanitizer, dan susu merek tertentu. Dengan membeli barang secara sekaligus, mereka merasa dapat melindungi diri mereka dari virus COVID-19. Jadi, mereka merasa dapat mengontrol situasi. Yang keempat, salah satu cara membuat tenang. Jadi, ketika orang melakukan panic buying saat pandemi, mereka merasa memiliki kontrol, di mana ia merasa aman dari berbagai ancaman. Yang terakhir atau yang kelima, ada emosi yang menular secara massal. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Secara alami, manusia akan menafsirkan adanya situasi berbahaya dari reaksi orang sekitar. Maka dari itu, ketika melihat berita, foto, atau video yang memborong sesuatu, otak emosional kita juga langsung terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai belajar tentang bagaimana negara lain saat menangani pandemi COVID-19. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan social distancing dan mengutamakan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Pola hidup masyarakat pun harus banyak yang berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan hidup new normal, sudah terbiasa pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau siap siaga membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dengan cara itu, kita dapat mencegah virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, karena kita sudah lebih sadar untuk pola hidup yang lebih sehat. Jadi, kesimpulan dari keseluruhannya adalah bahwa masyarakat yang berada pada era PPKM sudah tidak mengalami panic buying seperti saat PSBB berlangsung. Karena mereka mempunyai pengalaman bagaimana cara mereka untuk bertahan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Nah, sekarang masyarakat mulai berebut vaksin corona karena mereka ingin aman, ingin bertahan dalam menghadapi pandemi. Jadi sekarang bukan panik buying lagi, tapi panik vaksin. Oke, jadi ini adalah akhir dari video kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya. And see you on the next video. Stay safe and stay healthy ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.